Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tutorial web, kembali berjumpa tentu saja masih di channelnya tutorial web, channel cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dari website. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas ya salah satu jenis website direktori bisnis, tapi juga bisa dibilang ini marketplace ya, juga multi vendor yang punya kelebihan dalam hal fitur dan juga multi income. Dengan mengelola website jenis ini ya, teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan dari beberapa sumber dalam satu website. Dan keuntungan lainnya, mengelola jenis website ini tidak akan pernah kehilangan pelanggan. Kenapa? Karena yang namanya bisnis iklan akan selamanya dibutuhkan dan dicari para pelaku bisnis, baik itu bisnis online ataupun offline, untuk mempromosikan produk-produk mereka. Apalagi jika websitenya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap ya, yang dibutuhkan banyak pelaku bisnis. Baik, kita akan tunjukkan jenis websitenya, dari mulai fitur-fiturnya dan juga apa keuntungannya mengelola website tersebut. Namun sebelumnya, seperti biasa ya, untuk teman-teman yang baru mampir dan juga belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan klik subscribe di sini dan nyalakan juga notifikasi tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru ya di channel ini. Karena di channel ini insya Allah kita akan bahas berbagai macam jenis website, terutama sistem kerja dan cara mengelolanya. Harapan agar teman-teman yang ingin punya website bisnis sendiri terlebih dahulu mengetahui sistem kerjanya. Karena banyak jenis website yang berbeda sistem kerjanya. Jadi teman-teman bisa mengetahui terlebih dahulu ya sebelum memutuskan untuk membuatnya. Baik, kita langsung ya. Bahasan kali ini adalah jenis website yang bisa dibilang ini jenis direktori bisnis, marketplace multi vendor juga, dengan berbagai macam fitur andalan yang banyak dibutuhkan oleh para pelaku bisnis ya untuk mempromosikan produk mereka. Ada beberapa tampilan. Untuk tampilan yang kebetulan saya gunakan adalah menggunakan tampilan seperti ini, tapi sebenarnya banyak sekali dan salah satunya adalah tampilannya bisa dibentuk seperti ini ya. Ada 8 jenis tampilan yang bisa dirubah-rubah di admin area. Mengelola jenis website ini menurut hemat saya sih ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena website ini sudah dilengkapi fitur-fitur yang saat ini dibutuhkan para pelaku bisnis untuk menunjang kesuksesan bisnisnya. Baik, apa saja fiturnya ya. Sistem kerjanya ya, sebelum kita ke fitur-fiturnya, sistem kerjanya di mana ini website menyediakan tempat untuk menampung para pelaku bisnis online, baik itu dalam kategori tertentu ya, karena ini bisa dikhususkan kategori tertentu, atau juga multi kategori artinya bisa memasukkan berbagai macam jenis kategori ya, atau hanya target kategori saja. Misalkan teman-teman bergerak di bidang properti, teman-teman bisa mengkhususkan hal-hal yang berhubungan dengan properti, dari mulai bisnis properti, juga menyediakan produk-produk yang berhubungan dengan properti ya, seperti itu. Jadi bisa dikelompokkan dalam kategori tertentu. Dan kedepannya jika sudah berkembang ya, bisa dibuka kategori yang lainnya, karena memang ini sangat ya luas ya jangkauannya. Bukan hanya itu, ini juga sudah multi bahasa ya. Teman-teman bisa memilih bahasa apa yang akan digunakan, atau bahkan bahasa di seluruh dunia. Atau juga teman-teman bisa menargetkan lokasi tertentu ya, misalkan hanya satu negara yang akan ditargetkan bisa, dan juga bisa
untuk digunakan mancanegara. Artinya teman-teman bisa menghandle seluruh dunia untuk jangkauan bisnisnya. Baik, kita akan jelaskan ya fitur-fiturnya. Nah, jadi sistem kerjanya, setiap member yang bergabung diharuskan mempunyai listing terlebih dahulu. Nah, listing di sini digunakan untuk menjelaskan secara ringkas tentang layanannya atau bisnisnya. Dan setelah itu, listing itu dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan banyak pelaku bisnis ya. Ya, salah satunya adalah jika mereka ingin menjual produk, ya, nah produk-produknya untuk menjualnya sudah disediakan di sini ya. Baik, kita ambil contoh, kita klik produk. Nah, di sini produk-produknya bisa ditawarkan. Contoh, kita buka ya. Nah, jadi ini produk dan ini bisa dalam bentuk marketplace, buy, beli, maka langsung akan masuk ke sistem seperti halnya toko online, seperti itu. Dan di sini ada pembayaran yang bisa dipilih. Dan untuk lokal biasa menggunakan bank transfer atau juga bisa menggunakan payment gateway yang lainnya ya. Baik, kita kembali lagi ke bawah. Itu untuk produk ya. Nah, ketika mereka ingin melengkapi atau bisnisnya itu ingin mempromosikan sesuatu, maka mereka juga bisa mempromosikan produknya melalui fitur classified atau iklan baris. Di sini salah satu contoh ya, ini bentuk iklan baris. Di sini ada alamatnya, ada juga harganya ya. Dan ini tentu saja bisa dirubah dengan rupiah kalau misalkan ingin targetnya rupiah. Seperti itu ya. Dan kita kembali lagi. Jadi mereka bisa mempromosikan produknya dalam iklan baris ya. Selain itu, jika mereka ingin menyelenggarakan event tertentu, mereka juga bisa membuka event ya, seperti ini contohnya. Dari mulai kapan ya tanggalnya dan berakhirnya kapan, alamatnya di mana, ini bisa dimanfaatkan. Jadi cukup lengkap ya fitur-fiturnya. Untuk selanjutnya, di sini juga kita bisa membuat atau mengiklankan properti. Nah, misalkan si pelaku bisnis ini bergerak di bidang properti, atau bahkan ini khusus ya digunakan untuk mengiklankan produk-produk properti atau pelaku bisnis properti, maka ini sudah sangat pas sekali ya. Dan di sini dilengkapi untuk menjual properti. Dan fitur-fitur untuk properti seperti yang terlihat di layar, ini berbagai macam jenis kebutuhan yang biasanya dibutuhkan oleh para pelaku bisnis properti untuk mengiklankan produknya. Seperti itu, termasuk di sini lokasi-lokasi terdekat bisa dicantumkan, dan juga misalkan perlengkapan umum ya, misalkan bisa dimasukkan juga, dan di sini sudah dilengkapi dengan deskripsinya. Seperti itu contohnya ya. Baik, kita kembali lagi. Di sini kita akan lihat job ya, job. Nah, job ini kadang-kadang dalam sebuah bisnis ya membutuhkan tenaga baru atau karyawan baru, dan di sini sudah dilengkapi dengan fitur job atau membuka lowongan pekerjaan. Mereka yang membutuhkan lowongan pekerjaan bisa menggunakan fiturnya ya untuk membuka lowongan pekerjaan di sini. Misalkan di sini dijelaskan dari mulai nama perusahaannya, tanggal bergabung, ya, pengalaman, jenis gaji, spesialis pekerjaannya dan alamatnya. Terus minimum kualifikasinya di sini ya. Seperti itu, dan di sini dijelaskan. Ya, itu salah satu contohnya. Dan juga sudah dilengkapi dengan deal. Misalkan kita punya tawaran tertentu untuk menarik ya, di sini sudah disediakan deal, program-program diskon misalkan ya.
bisa ditawarkan di sini melalui deal ya. Baik, kita langsung lagi ke fitur-fitur yang lainnya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan blog ya. Misalkan kita ingin menyampaikan keunggulan-keunggulan dari produk kita, maka kita bisa menulis di sini. Nah, itu adalah salah satu keuntungan memiliki ini ya. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang dibutuhkan. Jadi pasti dicari, pasti ini laku ya di pasaran. Dan juga sudah dilengkapi dengan video. Ya, para pebisnis yang ingin menyertakan video dalam bisnisnya atau penjelasan bisnisnya, mereka juga bisa memasukkan video. Ini sangat lengkap. Dan juga untuk tambahannya di sini juga ada forum ya, about us, callback, feedback, ya, kontak us, training video, pricing harga, affiliate, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan affiliate. Ya. Ini untuk program awal, misalkan mereka bisa membantu menyebarkan informasi, menarik pengunjung sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan komisi dari kita. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya untuk affiliate programnya. Baik, seperti itu ya teman-teman. Tuh. Nah, untuk selanjutnya apa sih keuntungannya untuk pengelola ya, untuk mengelola website jenis ini? Ya, tentu saja banyak sekali ya. Yang namanya bisnis kan kita akan bicara keuntungan. Baik, kita salah satu keuntungan yang akan didapat, yang pertama untuk pengelola ya. Di sini ada Flan ya. Ini adalah sumber keuntungan pertama. Dan kedua, di sini juga ada fitur-fitur ya. Di mana setiap fitur ini bisa dikenakan biaya lagi. Itu adalah keuntungan yang seterusnya. Dan jika diajukan ya untuk mendaftar di Google AdSense, apalagi ya, itu akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar lagi. Jadi di sini bisa ditampilkan. Teman-teman lihat, misalkan OLX mereka menggratiskan ya iklan di sana, kebanyakan yang gratis. Tapi mereka tidak rugi. Kenapa? Karena mereka memang mendapatkan keuntungannya adalah dari iklan. Begitupun ini ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin banyak pengunjung yang datang, nantinya akan semakin besar keuntungan yang akan teman-teman dapatkan. Bukan hanya dari bisnis yang teman-teman geluti, tapi juga teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari setiap klik iklan yang terjadi di website. Baik, kita akan masuk saja ya ke adminnya. Oke. Kita masuk ke adminnya. Seperti apa dalamannya, kita lihat saja ya. Baik. Nah, ini dalamannya ya teman-teman. Jadi di sini ya, di sini kita bisa mengelola dari mulai dashboard ini, ringkasannya, dan ini ringkasannya. Dari mulai listing, finansialnya, produk, user, package, ya, event, semuanya tertera di dashboard ini, di ringkasannya. Dan di sini kita bisa mengelola kategori, komentar, file ya, galeri, listing ya, terus news, berita, halaman, rating, tag, testimonial, video, semuanya bisa diatur di sini. Dan untuk masalah keuangannya di sini advertising. Nah, ini sumber-sumber penghasilan dari affiliate, booking system, komisian, kupon, ya. Terus ini mengatur kurensi, mata uang, dan ini package. Ini kita lihat package ya. Nah, di sini adalah sumber-sumber keuntungan yang akan didapat. Baik, dan teman-teman bisa bebas menentukan berapa biaya per tahunnya atau per bulannya di sini. Dan di sini bisa diatur fitur-fiturnya. Oke, contoh ya. Kita platinum, lihat di sini apa saja. Price duration misalkan 360 hari, limitnya apa saja, apakah keywordnya dibatasi ya. Dan seterusnya, di sini fiturnya apa saja yang bisa diakses. Terus, nah ini bisa di checklist ya. Kalau misalkan oke, dengan premium maka mereka akan mendapatkan fitur listing, fitur produk. Nah, untuk fitur classifier-nya tidak dapat, dan seterusnya ya.
Seperti itu teman-teman. Dan di sini bisa disertakan. Yang bisa lokasi bisa ditampakkan atau di-hide, terserah. Mau ditujukan atau mau disembunyikan, kita terserah ya. Tinggal di checklist di sini. Itu salah satunya ya. Oke, kita lanjut. Ini urusan finansialnya. Dan di sini ada komponen ya. Di sini ada e-commerce yang berhubungan dengan e-commerce dari mulai atributnya, variasinya, notifikasi, wishlist, dan yang berhubungan dengan emailnya, forum ya. Forum di sini diatur. Baik message, mobile, subscribe. Nah, di sini semuanya pengaturannya. Terus report. Ya, di sini semuanya ada pengaturan dari mulai activities, business query ya, callback, click to call, semuanya bisa dikontrol di sini. Dan untuk settingnya dari mulai user setting website, misalkan untuk settingnya ya di sini ya, kita dari mulai logo, general ya, di sini alamat semua, SEO-nya, pengaturannya ada di setting ini. Untuk payment gateway-nya kita lihat ya, ini banyak sekali payment gateway-nya. Teman-teman mau mengaktifkan yang mana? Pokoknya ada 53 jenis payment yang bisa dipilih salah satunya. Ya. Baik dari mulai bank transfer ya, PayPal, dan payment yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan yang pertama untuk lokal, misalkan kita gunakan dulu ya untuk bank transfer. Nanti ternyata bisnis ini berkembang, kita bisa membuka misalkan skala se-Asia, terus dikembangkan lagi sampai skala dunia, karena memang ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi ya, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Ini untuk settingnya. Dan untuk lokasi, ini lokasi bisa teman-teman lihat ya, ini lokasi, ini yang aktifnya. Dan kita coba misalkan Indonesia diaktifkan ya. Contoh ini kita tidak mengaktifkan Indonesia. Nah, Indonesia aktifkan, ini tinggal klik aktifkan, maka Indonesia bakal ada di posisi aktif. Seperti itu. Nah, jadi negara mana saja yang akan kita aktifkan ya. Kalau misalkan hanya Indonesia, berarti yang lain tidak diaktifkan, seperti itu ya. Baik. Seperti itu teman-teman. Ini untuk settingan lokasinya. Jadi bisa ditargetkan lokasi mana saja. Termasuk bahasa, mau bahasa apa saja yang kita gunakan. Misalkan hanya bahasa Indonesia, berarti yang lainnya tidak diaktifkan. Seperti itu ya. Dan banner ya, di sini juga bisa diganti dari mulai slider, banner-banner yang tampil di depan. Ya, termasuk pemasangan banner untuk memasang Google AdSense, misalkan kalau misalkan sudah punya Google AdSense, di sini ada ya. Ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah lengkap lah teman-teman. Nah, kita akan coba masuk ya, lihat listing. Kita coba akan masuk. Nah ya, oke, kita lihat ya tampilannya teman-teman. Saya lupa ini tampilannya. Nah, jadi tampilannya teman-teman bisa dirubah ya, disesuaikan kebutuhan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tampilan. Teman-teman tinggal aktifkan saja tema yang mana atau tampilan layout yang mana ya yang akan teman-teman gunakan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya, seperti itu. Dan tentu saja sesuai selera masing-masing. Bisa seperti ini ya, misalkan ini karena saya ada 2 ya yang untuk demonya. Jadi ini, nah ini tema yang kita gunakan adalah Camilla ya, yang ini. Ya, sementara yang digunakan ini ya Oceanus, seperti ini. Baik. Nah, untuk tampilan ya teman-teman tinggal pilih saja ya. Kita lihat di ada masalah teman-teman di koneksi ya. Baik, kita lihat ya. Nah, kita masuk ke member. Nah, ketika member membuat listing, maka mereka ya, ini di member area ya, mereka bisa melihat, bisa mengedit, menambah logo,
menambah cover, juga bisa menambahkan dokumen ya. Nah, ini indahnya ya. Bisa menambah dokumen. Terus bisa menambahkan info-info tambahan, ya additional info, bisa menambahkan foto, bisa menambahkan produk, bisa menambahkan iklan, event, properti, job ya. Ini dari listing itu bisa menambahkan deal, blog, video, brand office. Ini untuk mereka yang mempunyai kantor-kantor cabang bisa memasukkannya di sini. Juga bisa memasukkan business hour, jam kerjanya, package info ya. Terus dan seterusnya. Ada juga booking form, dan mereka juga bisa bisa mengiklankan, bisa ada juga my point, wallet ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal menambah dan mereka harus transfer seperti itu. Baik, sekilas seperti itulah gambaran dari website bisnis marketplace, dan juga ini bisa dibilang direktori bisnis ya, yang punya segudang fitur yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa membangun bisnis ini. Bagaimana cara membuatnya? Yang seperti yang sering dibahas, bahwa untuk membuat sebuah website kita punya 3 komponen yang wajib dimiliki. Yang pertama source code, dan untuk source code jangan sekali-kali menggunakan bajakan atau no ya, tapi harus berlisensi resmi agar teman-teman aman mendapatkan update dan lain sebagainya. Dan keduanya, teman-teman harus menyiapkan nama domain. Nama domain ini yang akan menjadi branding teman-teman nantinya. Teman-teman kenal dengan Facebook, teman-teman kenal dengan google.com, kita tidak kenal pengelolanya, tapi kita tahu nama domainnya. Makanya facebook.com adalah nama domain, dan itu yang akan dikenal banyak orang. Nah, untuk itu kita butuh nama domain, misalkan nama usaha.com ya. Dan juga pemilihan hosting. Hosting digunakan untuk menyimpan file-file kita, dan ini membutuhkan space hosting yang cukup ya. Untuk itu tentu saja dalam hal biaya juga berkembang sesuai dengan hostingnya. Baik teman-teman, seperti itulah gambaran sekilas ya tentang website yang akan bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk membangun bisnis teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman, terutama teman-teman yang ingin punya website bisnis sendiri. Ini bisa dijadikan pilihan karena website ini multi income. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.